Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf dan meminta publik memaklumi banjir di wilayah Tegal Alur, Jakarta Barat yang terjadi lebih dari 24 jam. Intensitas hujan tinggi, kemudian rob hingga banjir kiriman disebut sebagai faktor-faktor penyebab banjir. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, dan pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam, Pak Nova, Mas Nirwono. Selamat malam, Mbak Sylvia. Oke, baik. Baik, selamat malam. Pak Nova, apakah publik harus maklum jika banjir di Jakarta masih belum surut setelah lebih dari 24 jam seperti yang dimintakan oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta? Harap maklum kalau banjirnya tidak surut lebih dari 24 jam. Ya, Jovana, ini tentunya proses evaluasi yang sangat mendetail sekali ya. Artinya memang kami dari Komisi D hampir tiap tahun pun sudah menganggarkan kalau tahun 2023 itu kurang lebih sampai dengan 2,7 triliun untuk proses pengendalian banjir, dan juga itu dimulai dari masalah pembangunan waduk, embung, serta juga proses normalisasi kali, serta juga saluran-saluran yang ada di wilayah perumahan. Memang artinya kalau kita lihat secara mendetail, ini ada beberapa kali kegiatan-kegiatan yang ada di kewilayahan terkait dengan masalah pembebasan lahan itu belum selesai. Dan saya kira ini menjadi koreksi secara bersama ya. Artinya kita membuat proses normalisasi kali juga sampai sekarang juga masih belum selesai gitu ya, di beberapa wilayah. Yang saya sangat concern sekali beberapa wilayah itu terkait dengan wilayah Rawajati, terus juga di wilayah Cilandak Timur, dan juga di beberapa wilayah mungkin di wilayah-wilayah Jakarta Timur atau mungkin Jakarta Selatan. Nah, ini menjadi concern kita bersama bagaimana secara overall bahwa kinerja dari istilahnya baik dalam mungkin PJ Gubernur atau mungkin istilahnya dari SDA harus kita koreksi gitu kan. Nah, artinya ini ada mandek di mana? Ya, tentang masalah penganggaran sudah kita anggarkan sebanyak 2,7 triliun. Itu alokasinya kan dari saya ulangi lagi untuk pembuatan embung, waduk, serta proses normalisasi. Yang sampai sekarang juga masih ada beberapa terkendala masalah pembebasan lahan. Itu loh Mbak Dwi. Oke, kalau Mas Nirwono melihatnya bagaimana? Apakah intensitas hujan tinggi, kemudian rob hingga banjir kiriman, itu kan sebetulnya bukan penyebab baru. Apakah tidak bisa diantisipasi, Mas Nirwono? Ya, betul Mbak Sylvia, saya sepakat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada hal yang baru ya. Kalau kita amati selama ini kan memang ada 3 tipe banjir ya. Pertama banjir kiriman karena luapan sungai ya seperti Kali Ciliwung hari ini. Terus kemudian kedua adalah banjir lokal terutama karena sistem saluran drainase kita di beberapa titik yang masih tergenang banjir, dan ketiga banjir rob. Jadi terus terang tidak ada hal yang baru juga, dan sayangnya juga dalam 1,5 tahun ini saya amati belum juga ada terobosan baru ini dalam hal penanganan banjirnya ya. Dalam konteks ini semua masih fokus terutama di Kali Ciliwung. Kali Ciliwung itu sampai dengan ke bulan Maret 2024 ini ada 3 yang sudah dilakukan ya. Yang pertama ada bendungan Ciawi sama Sukamahi, kemudian sodetan Kali Ciliwung, dan yang terakhir kemarin adalah pembuatan stasiun pompa di Ancol. Tetapi hari ini memang beberapa titik itu belum optimal. Sementara Kali Pesanggerahan, Angke, dan Sunter yang kami pantau di lapangan juga belum ada progres dalam hal pembenahan sungai. Catatannya adalah Mbak Sylvia, dengan tidak adanya terobosan itu sebenarnya juga warga harus maklum juga bahwa pada dasarnya pasti akan terdampak banjir. Karena memang belum ada terobosan dalam hal pembenahan baik itu sungai, saluran air, maupun juga secara umum seperti situ danau, embung, waduk, kemudian juga penataan terutama di daerah kawasan pantai utara yang terlanda banjir rob seperti sekarang. Baik, Mas Nirwono, Anda melihat belum ada terobosannya itu karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, atau memang kurangnya inisiatif atau kurang kerja keras lah ya pemerintah dengan aparat setempat itu untuk mengatasi banjir ini? Ya, saya harus akui bahwa yang dimaksud adalah tidak ada terobosan secara signifikan ya. Artinya begini, teman-teman di SDA terutama juga Pemprov DKI secara umum sudah tahu persis ya. Dan beberapa kali kami diskusi pun sebenarnya sudah tahu tadi yang saya katakan tipe banjirnya, cara penanganannya. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah terobosan tadi dalam waktu secepat-cepatnya. Misal bagaimana sungai-sungai tadi bisa segera dibenahi, tidak hanya di Kali Ciliwung ya. Karena Kali Pesanggerahan, Angke, dan Sunter juga menjadi prioritas sebenarnya dalam hal pembenahan sungainya. Terus kemudian dalam hal perbaikan saluran drainase misalnya. Kita tahu seperti PJ Gubernur lakukan juga
dengan curah hujan yang tinggi, pasti saluran drainase kita sudah tidak mampu. Nah, ini bagaimana perbaiki atau rehabilitasinya dalam waktu singkat misalnya. Nah, ini yang kemudian saya garis bawahi. Dalam 1,5 tahun terakhir ini belum ada terobosan signifikan dari PJ Gubernur. Nah, kira-kira catatannya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tadi kan Pak Nova juga menyinggung soal anggaran sebetulnya sudah besar untuk menangani banjir di Jakarta, 2,7 triliun. Apakah seorang PJ Gubernur itu punya kewenangan luas, Pak Nova, untuk mengolah anggaran dan mengeksekusi proyek-proyek pencegahan banjir yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang? Ya, tentunya kan begini, semua kegiatan-kegiatan baik misalnya dalam pengendalian banjir, itu kan didiskusikan bersama melalui Sekda dan PJ Gubernur, gitu kan. Mana-mana saja yang menjadi prioritas. Gitu kan. Kalau sekarang ini kita lihat bahwa memang kemarin itu kita sudah menyampaikan juga bahwa kita jangan sampai kita hanya membuat normalisasi kalinya aja, tapi tidak ada reservoir airnya, tidak ada pembangunan embungnya, gitu kan. Nah, ini kan menjadi program-program besar kan. Kalau sudah kita ketahui bersama, kita sudah ada bangun namanya folder. Folder ada di beberapa wilayah, gitu. Itu rumah pompa. Nah, tetapi memang sampai saat ini pun kita masih rasakan juga ketika hujan sampai dengan 2 jam, 3 jam, itu air bahkan tergenang gitu kan. Nah, ini buangannya sampai kemana salurannya. Nah, ini proses dari artinya bagaimana dari PJ Gubernur memfokuskan, memprioritaskan mana-mana wilayah yang masih terdampak sampai sekarang. Ada beberapa RT yang terdampak. Kita jangan berbicara artinya ini genangan turun dalam berapa jam. Ini genangan misalnya turun 30 cm. Kita menginginkan juga bahwa tidak ada genangan lagi ke depannya. Itu yang paling penting gitu kan. Nah, ini kan ada artinya bagaimana kita harus proses misalnya untuk jadi komunikasi antara sesama dengan PJ dan kepala dinas dan semuanya ini harus satu runtutan gitu kan, untuk bagaimana masalah pengendalian banjir ini tuntas gitu kan. Jadi prioritaskan daerah mana. Gitu. Nah, seperti kita tahu bersama, kalau untuk di selatan Waduk Brigif sudah selesai, tapi ada beberapa waduk lain kan belum selesai juga. Tadi ada rencana juga embung mungkin di wilayah-wilayah selatan untuk yang masalah banjir Mampang. Tapi sampai sekarang juga masih belum selesai juga gitu kan untuk cara pembuatannya. Nah, ini kita mau istilahnya fokus untuk bagaimana pengendalian banjir ke depannya ini benar-benar secara komprehensif semuanya. Gitu. Saya pun istilahnya merasakan ketika saya menjadi anggota dewan sampai sejauh ini bahwa terkait dengan komplain masyarakat terkait dengan drainase dan lain-lain gitu kan, ini agak lambat. Gitu kan. Ini dikarenakan satu masalahnya. PJLP untuk pasukan biru pun istilahnya dikurangi, bukan istilahnya mungkin ditetapkan masih, tapi artinya ada pengurangan di sini. Nah, ini bagaimana kita program-program kelola kemasyarakatan yang dimana di pembangunan unit atau pembangunan saluran yang dikerjakan pasukan biru, kalau misalnya pasukannya pun kurang, jadi dia tidak ada efektivitas untuk kinerja di wilayah tersebut, Mbak. Makanya agak lambat. Gitu. Baik. Seperti itu. Pak Nova, berarti Anda melihat ini bukan masalah keterbatasan kewenangan oleh seorang PJ Gubernur atau keterbatasan anggaran, tapi ini karena lebih fokus pemetaan dan juga kinerja yang belum optimal dari Pemprov DKI Jakarta? Ya, saya kira begini, Mbak. Kalau misalnya sekarang ini kita mau fokus banjir, kita mari-mari kita istilahnya kita selesaikan masalah banjir. Ini problematika Jakarta kan 3, banjir, sampah, ya kan, dan kemacetan, gitu kan. Dan istilahnya ini yang perlu kita terobosan masing-masing. Kalau misalnya sekarang, kalau untuk proses normalisasi atau mungkin pembebasan lahan masih terkendala, nah ini kita rasa kita harus minta bantuan pemerintah pusat juga untuk penyelesaian. Nah, ini artinya memang yang harus kita selesaikan secara bersama bahwa PJ Gubernur ini punya tangan besi untuk istilahnya melakukan tindakan-tindakan atau memberikan arahan-arahan ke bawahannya, itu termasuk kepala dinas atau mungkin asisten dari sistem pembangunan gitu kan, untuk memprioritaskan gitu kan, untuk menyelesaikan masalah banjir. Gitu. Oke, baik. Terakhir, Mas Nirwono, untuk kondisi Jakarta saat ini, solusi jangka pendek yang bisa diambil apa? Apakah dengan memperbanyak embung, sumber resapan, atau apa, Pak Nirwono? Ya, sebenarnya sudah tahu, Mbak Zilpa, jadi kita sebenarnya kalau kita bicara tadi banjir kiriman, maka fokus utama adalah pembenahan sungai ya. Kalau kita bicara sungai, kita harus fokus bagaimana penataan sungai tuntas. Artinya kalau Kali Ciliwung 100% tuntas misalnya kan. Dari 33 baru 17. Kita masih punya 16 km yang belum tuntas untuk dibenahi Kali Ciliwung misalnya. Sementara Pesanggaran Angke dan Sunter itu baru progres pembebasan lahan 20-30%. Jadi masih ada PR. Itu kalau kita bicara banjir kiriman. Kemudian untuk banjir lokal, fokus kepada pembenahan saluran drainase.
kita baru 33% saluran drainase yang berfungsi. Jadi masih punya PR 67% saluran drainase kita harus direhabilitasi atau diperbaiki secara total. Dan ketiga, banjir rob. Suka tidak suka pemukiman yang di pesisir pantai utara itu juga harus dibenahi. Tanpa itu banjir rob tetap akan mengenai. Jadi keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan dengan fokus pemenahan sungai, perbaikan saluran drainase dan penataan pemukiman pesisir itu salah satu kunci mempercepat membebaskan Jakarta dari banjir, Mbak Sylvia. Nah, harapan saya tentu dalam waktu setahun ke depan ini ada semacam terobosan untuk menyelesaikan masalah itu. Kira-kira itu harapannya. Oke, kita nantikan. Terima kasih Mas Nirwono Yoga dan juga Pak Nova sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.